Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Analisis Regresi Sederhana untuk Prediksi Pertumbuhan Inflasi di Indonesia, Studi Kasus dalam Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan. Saya Maria Putusugeti Keraf. Saya Franciscus Asisat Tediandri. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan dari harga barang dalam suatu periode tertentu. Ada dua penyebab utama terjadinya inflasi, yaitu harga barang dan daya beli. Jika harga barangnya naik, maka daya belinya turun. Jika harga barangnya turun, maka daya belinya naik. Ada 3 penyebab kenaikan harga barang, yaitu tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi sehingga barang yang tersedia menjadi terbatas. Yang kedua, terjadinya kekacauan ekonomi dan politik. Situasi negara yang tidak aman dapat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan produksi dan penjualan. Yang ketiga, dari faktor eksternal, kenaikan harga barang dapat disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Apakah tingkat inflasi bisa diprediksi? Jawabannya bisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan metode regresi. Metode regresi adalah metode statistik untuk melakukan prediksi menggunakan hubungan matematis antara variabel. Ada dua metode, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan situs resmi Bank Indonesia yang memuat data sejak Januari 2003 sampai Mei 2023. Analisis data ada 4 tahap, yaitu pemrosesan, yaitu melakukan perapihan tampilan data agar dapat lebih mudah diinterpretasikan dan dialurkan ke dalam grafik. Yang kedua, pembuatan grafik. Yang ketiga, penerapan persamaan garis tren. Grafik yang dihasilkan kemudian dibuatkan garis tren dan persamaannya untuk melihat kecenderungan data. Yang terakhir adalah evaluasi menggunakan parameter MAE, MSE, dan MAPE. Ada 5 penerapan persamaan garis tren menggunakan 5 persamaan regresi, yaitu eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, dan pangkat. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada parameter yang dievaluasi. Di sini ada 3 parameter, yaitu MAE, MSC, dan MAPE. MAE memiliki kepanjangan, merupakan singkatan dari mean absolute error atau nilai kesalahan absolutnya rata-rata. Secara matematis dinyatakan dengan rumus 1 dibagi 245 dikali jumlah dari nilai absolut dari nilai prediksi kurang nilai aktual. Nah, di sini 245 itu berasal dari jumlah bulan sejak Januari 2003 hingga Mei 2023. Berikutnya parameter yang dievaluasi yaitu MSE atau mean square error atau nilai rata-rata kesalahan pangkat 2-nya. Dengan persamaan matematikanya menjadi 1 dibagi 245 kali jumlah nilai prediksi kurang nilai aktual yang dikuadratkan. Dan yang terakhir parameter yang dievaluasi adalah MAPE atau mean absolute percentage error atau nilai persentasi kesalahan absolutnya, yang rumusnya itu dinyatakan sebagai 1 bagi 245 dikali nilai absolut nilai prediksi kurang nilai aktual dibagi nilai aktual kali 100%. Nah, dari persamaan tersebut kami menggunakan Excel untuk menggambarkan garis trennya dan memperoleh persamaannya. Untuk regresi eksponensial diperoleh persamaan matematika sebagai Y sama dengan 9,4742 pangkat min 0,005 X. Di sini Y merupakan nilai
tarif inflasinya, sedangkan X merupakan nilai jumlah bulannya. Lalu untuk regresi linear, persamaan matematika yang didapatkan yaitu Y sama dengan 0,00284 X tambah 9,186. Untuk regresi logaritmik, nilai persamaan matematika yang diperoleh yaitu Y sama dengan minus 1,654 ln X tambah 13,157. Untuk regresi polinomial, diperoleh persamaan matematika sebagai 2 kali 10 pangkat min 12 X pangkat 6 kurang 7 kali 10 pangkat min 10 X pangkat 5 kurang 1 kali 10 pangkat min 7 X pangkat 4 tambah 7 kali 10 pangkat min 5 X pangkat 3 kurang 0,0098 X pangkat 2 tambah 0,4378 X tambah 3,6853. Di sini regresi polinomial yang kami gunakan adalah polinomial pangkat 6. Dan yang terakhir adalah regresi pangkat, persamaan matematika yang diperoleh sebagai Y sama dengan 20,039 X pangkat minus 0,312. Nah, persamaan-persamaan tersebut dikembalikan ke dalam data dan untuk melihat nilai sebenarnya dari prediksi masing-masing. Nah, nilai-nilai prediksi tersebut kemudian dievaluasi dengan menggunakan 3 parameter tersebut dan hasilnya bisa dilihat seperti tabel ini. Nah, dari tabel ini bisa dilihat bahwa regresi polinomial itu memiliki nilai parameter yang paling kecil pada ketiga parameter. Sedangkan nilai regresi logaritmik itu memiliki nilai parameter yang paling besar. Ini menunjukkan kalau untuk menggambarkan situasi inflasi Indonesia dari Januari 2003 hingga Mei 2023, maka metode regresi yang paling tepat adalah polinomial, sedangkan regresi logaritmik merupakan metode yang paling buruk. Nah, dari penelitian kami ini kami memperoleh 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, prediksi tingkat inflasi menggunakan metode regresi polinomial memiliki persentase kesalahan rendah dibandingkan dengan metode regresi lainnya. Lalu, regresi polinomial merupakan metode yang paling tepat untuk memprediksi tarif inflasi di Indonesia pada Januari 2003 sampai Mei 2023 dengan besar MAE sebesar 1,691, MSE sebesar 5,3779 dan MAPE sebesar 27,0882%. Sekian hasil presentasi kami, terima kasih.